Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Abul Mali, Ustaz Tamrin, Bapak Haji Tukimin, wabil khusus Sohibul Musibah yang pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Jody Oscar bin Pulan yang tadi kita mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bahwa yang perlu kita ketahui adalah kematian adalah suatu hal yang pasti dan kedatangannya tidak memerlukan permisi atau izin dari siapapun, dan kematian itu akan datang kepada siapapun yang sesuai sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah tidak memiliki persiapan yang banyak ketika kita melakukan perjalanan panjang. Kalau kita dari Jakarta mau menuju Surabaya, maka yang perlu kita persiapkan adalah finansial atau kendaraan yang layak untuk menuju Surabaya. Nah, kita semuanya akan mendapat giliran kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui, hanya Allah lah yang memiliki rahasia itu. Yang wajib bagi kita adalah bagaimana mengumpulkan pahala, mengumpulkan ibadah, mengumpulkan perbekalan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan indikasi-indikasi sebenarnya kepada kita. Tadi sudah kita baca ayatnya dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Barang siapa yang diberikan umur panjang. Nah, Rasul sudah mengatakan paling tidak umur ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka kita dari situ harusnya sudah mengintrospeksi, sudah mempersiapkan diri. Sekarang posisi usia kita ada di angka keberapa? Dan Allah sudah mengingatkan waman nu'amirhu nunaqisu fil khalqi. Orang yang dipanjangkan usianya sampai kepada 60 sampai kepada 70 sudah Allah angkat nikmat satu persatu. Nah, ini yang tidak kita sadari. Yang tadinya kita memiliki tenaga yang begitu kuat, Allah sudah mulai angkat tenaga itu sehingga kelemahan ada dalam diri kita. Penglihatan kita pada saat masih muda begitu jelas, sekarang kita sudah menggunakan kacamata untuk membaca tulisan-tulisan karena sudah tidak terbaca lagi. Pendengaran yang pada saat kita masih muda begitu jelas, sekarang pendengaran itu kalau kita dipanggil mesti berkali-kali baru kita mendengar panggilan itu. Dari sini seharusnya kita sadari, rambut yang tadinya hitam sudah mulai memutih. Allah sudah memberikan peringatan. Itu adalah indikasi bahwa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sudah mulai Allah ambil dari kita semua. Nah, ketika nikmat itu nanti habis Allah ambil, maka saat itulah kita terakhir akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita ini untuk apa? Ya, untuk mempersiapkan diri kita menghadap kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ini hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, tentu harus menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia soleh belum cukup, tapi manusia soleh harus diiringi kemanfaatan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain.
posisi kita apapun di muka bumi ini, sebagai apakah kita di muka bumi ini, bermanfaat bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi wilayah kita, bagi negara kita, bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Minimal kita bermanfaat untuk keluarga kita, untuk istri, untuk anak-anak kita. Bagaimana Allah memberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban setiap perbuatan atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa ingkar akan Allah yang tadinya kita berasal dari yang tidak ada, lalu Allah ciptakan kita, lalu Allah panggil. Nah, pada hari ini tadi saudara kita Jody Oscar dipanggil, dan nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Pertanggungjawaban nanti itu adalah masing-masing. Bapak tidak akan mengenal nanti atau memikirkan anaknya, anaknya tidak akan memikirkan bapaknya, suami tidak akan memikirkan istri, istri tidak memikirkan. Semuanya memiliki pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah katakan, Allah menciptakan mati dan hidup untuk mengetahui siapa yang paling berkualitas dalam beribadahnya. Bukan kuantitas yang Allah nilai, tapi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Itu adalah merupakan kualitas hidup kita untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu perbuatan apa yang akan menyebabkan Allah memberikan kesempatan kita untuk masuk ke surganya. Bisa jadi perbuatan yang kecil, menyingkirkan duri di tengah jalan, menolong orang, menyeberangkan orang tua di tengah jalan untuk menyeberang ke jalan, atau membantu kucing yang kecebur di dalam selokan. Kita tidak tahu. Mungkin itulah yang justru membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkanlah bekal itu untuk akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya profesi masing-masing. Ada seorang guru, ada seorang teknisi, ada seorang ekonom, ada seorang ahli hukum, dan macam-macam profesi kita. Sesuai dengan kapasitas profesi kita, maka jadikan pekerjaan kita itu adalah merupakan ibadah yang akan menghasilkan pahala untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk Allah untuk banyak berbuat baik. Orang-orang yang sudah meninggalkan kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kesempatannya adalah tinggal bagaimana keluarganya mendoakan orang yang sudah tidak ada. Maka kesempatan ini harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Sebelum saatnya Allah panggil kita, maka kita sudah mempersiapkan. Sangat nekat jika kita mau ke Surabaya tanpa memiliki ongkos sedikit pun. Nekat kita mau berangkat ke Senin kalau kita tidak memiliki bensin sama sekali di kendaraan kita. Maka jangan jadi orang yang nekat, maka kita perlu mempersiapkan diri. Paling tidak Rasul meninggalkan 3 catatan untuk kita. Orang yang telah meninggal itu ada 3 yang akan kita bawa semuanya. Amal jariah kita, ilmu kita, anak-anak kita. Itulah yang akan melekat dalam diri kita, yang akan membantu kita nanti pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah amal jariah, tidak pernah berbuat baik, menolong orang pun tidak pernah, menyumbang masjid, menyumbang jalan, menyumbang atau apa-apa yang bermanfaat buat masyarakat, tidak pernah juga mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada orang yang tidak mengetahui, maka yang terakhir hanyalah anak yang kita miliki. Maka anak adalah merupakan titipan. Bersyukur orang yang memiliki anak itu adalah merupakan kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, agar anak kita menjadi buah hati yang dapat membahagiakan kita ketika kita tidak ada.
Tantangan ke depan begitu luas dan begitu hebatnya. Zaman kita handphone tidak ada. Sekarang handphone sudah ada. Semua segala informasi ada di sini semua. Apapun yang kita inginkan semuanya ada di sini semua. Maka ini dijadikan alat untuk bagaimana anak-anak bisa menggunakan alat ini untuk kebaikan anak-anak kita. Memperdalam ilmu pengetahuan, mencari sesuatu yang manfaat untuk dirinya. Ini satu hal. Nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita tidak tahu bagaimana situasi dunia ini. Yang kehebatan ilmu pengetahuan mungkin akan jauh lebih meningkat daripada saat ini yang kita alami. Maka kita sudah memberikan bekal, pondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak kita masuk ke dalam konsumsi narkoba, pencurian motor, lalu kepada tawuran anak-anak. Ini yang perlu kita jaga semua. Anak kita, agar anak itu benar-benar senang di rumahnya, tinggal dengan orang tuanya. Karena Rasul mengatakan al-baitu madrasatul ula. Rumah adalah sekolah yang paling utama. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Indah rasanya kalau ada di rumah, ketemu anak istri, senang rasanya. Bukan justru kita senang berada di luar mencari kesenangan karena tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dalam rumah tangga. Maka ketika ini persiapkanlah untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dapat mempersiapkan dirinya, karena kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Mulut tidak bisa berbicara, tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Semoga tangan kita, kaki kita memberikan persaksian amal-amal yang terbaik yang akan kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang singkat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.